Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan yang lebih bagi kita semua ya. Amin. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya. Pada pertemuan minggu kemarin, Ibu telah memberikan tugas kepada anak-anak untuk merangkum pada buku paket bab 3 yang bagian A tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Nah, hari ini Ibu akan mereview kembali tentang materi tersebut ya. Sebelum kita memulai materinya, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Rofa Rosida, biasa dipanggil dengan Ibu Rofa. Salam kenal ya. Oke, langsung saja ya. Kita mulai mereviewnya tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, A. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum tertentu. Peraturan perundang-undangan ini digolongkan menjadi 3 ya. Yang pertama, peraturan tertulis. Yang kedua, memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Yang ketiga, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang. Selanjutnya, hukum jika dilihat dari bentuknya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum tertulis. Ini seperti undang-undang. Sedangkan yang kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Ini seperti kayak peraturan di setiap daerah masing-masing kayak adat gitu. Selanjutnya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 7 ya. Ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang paling tinggi ialah Undang-Undang Dasar. Yang kedua ialah TAP MPR. Yang ketiga ialah Perpu atau Perundang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh ialah peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, ini adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama tentang A, kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Ini setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan undang-undang yang berwenang. Yang ketiga atau C, sesuai antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan undang-undang. Yang D, dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diperhitungkan efektivitasnya. Yang kelima atau E, kedaya gunaan dan kehasil gunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Yang F, kejelasan rumusan. Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini seperti sistematika dan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas serta mudah dipahami atau dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi pada pelaksanaannya. Yang selanjutnya ialah keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparansi dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat ini jadi tahu gitu loh. Tahu terus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan atau saran.
Selanjutnya, materi muatan peraturan perundang-undangan ini tergolong menjadi beberapa ya. Yang pertama tentang pengayoman. Setiap materi memuat peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman pada masyarakat. Yang B, kemanusiaan, di mana setiap materi muatan berperaturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara serta penduduk Indonesia secara profesional atau proporsional. Yang ketiga atau C, kebangsaan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. D atau yang keempat, kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat, hal ini dalam setiap pengambil keputusan. Selanjutnya yang E yaitu kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia atau kepentingan secara umum ya. Yang ke F ialah Bhinneka Tunggal Ika. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk seperti agama, ras, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara. Yang G maksud saya ialah keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara profesional. Yang selanjutnya ialah kesamaan kedudukan, di mana dalam hukum dan pemerintahan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang seperti golongan, ras, agama, budaya, gender, serta status sosial. Yang selanjutnya, yang I, ialah keterlibatan dan kepastian hukum, di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang terakhir ialah keseimbangan, kerahasiaan, serta keselarasan, di mana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan berbangsa dan bernegara. Oke, kita reviewnya udah selesai. Jadi itu adalah ringkasan tentang yang adik-adik kemarin merangkum. Pertemuan hari ini selesai. Terus semangat ya belajarnya. Kita pasti bisa. Dadah.